Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman virtual, apa kabar? Saya berharap semoga kalian berada di keadaan yang baik-baik saja dan merdeka dalam hidup. Sebelumnya, perkenalkan, karena tak kenal maka tak sayang, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Siaran dari kelas 3B, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan coba memaparkan materi mengenai birokrasi ideal menurut Max Weber dan karakteristiknya. Mari kita simak dengan baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita memahami birokrasi ideal menurut Max Weber, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami apa itu birokrasi. Apa sih itu birokrasi? Mari kita simak teman-teman. Definisi birokrasi. Birokrasi merupakan struktur, tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Jadi dapat kita artikan dan kita persempit bahwa birokrasi merupakan suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur di dalamnya. Tidak hanya itu, ada juga pembagian kerja, adanya pembagian yang hierarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Birokrasi memiliki sebuah peran yang sangat vital bagi kehidupan bernegara, karena birokrasi dapat dikatakan sebagai jembatan penghubung antara rakyat dengan negaranya. Tidak hanya itu, birokrasi memiliki fungsi yang sangat penting. Yang pertama, birokrasi memiliki fungsi sebagai melaksanakan pelayanan publik, dan yang kedua, sebagai pelaksana pembangunan yang profesional, dan yang ketiga, perancana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Dan yang keempat, birokrasi sebagai alat pemerintah untuk melayani dan mengayomi kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik, atau dapat diartikan bahwa birokrasi ini harus bersifat netral karena birokrasi berperan sebagai public service dan harus jauh dari unsur-unsur politik, teman-teman. Tidak hanya itu, selanjutnya peran birokrasi bagi kehidupan bernegara. Ini juga tidak kalah pentingnya. Yang pertama, birokrasi memiliki peran sebagai sejalan dengan tujuan pemerintah, dan yang kedua, melaksanakan kegiatan dari program demi terciptanya visi dan misi pemerintah dan negara. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa birokrasi sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka birokrasi sangat diperlukan. Birokrasi yang berjalan dengan baik dan birokrasi yang ideal. Selanjutnya, kita akan kenal dengan Max Weber. Di sini saya menyajikan profil singkat dari Max Weber. Max Weber lahir dengan nama Maximilian Weber yang lahir di Erfurt pada 21 April tahun 1864. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Max Weber. Beliau merupakan seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiologi yang berasal dari Jerman. Beliau dianggap salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Max Weber menjadi salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia karena pengaruh ajarannya pada ilmu pengetahuan sosial, salah satunya dengan pemikirannya tentang pembirokrasian masyarakat. Selanjutnya, apa sih definisi birokrasi menurut Max Weber? Mari kita bahas. Definisi birokrasi menurut Max Weber. Birokrasi menurut Max Weber merupakan organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Weber mengemukakan bahwa birokrasi rasional sangat penting dan semakin penting, yang memiliki seperangkat ciri, ketetapan, kesinambungan, disiplin kekuasaan, keajegan atau realitas, yang menjadikan secara teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan lain. Selain itu, Max Weber juga berpendapat
bahwa birokrasi merupakan unsur yang paling penting untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu organisasi. Untuk itu, Max Weber mengajukan model tipe ideal birokrasi yang mencerminkan keadaan administrasi yang ada. Selanjutnya kita akan memahami dan akan membahas ciri-ciri birokrasi yang ideal menurut Max Weber. Yang pertama, jabatan administrasi yang terorganisir atau tersusun secara hierarki. Jadi di sini jalannya birokrasi ini harus memiliki sebuah susunan jabatan yang tersusun secara hierarki. Dengan begitu, maka fungsi dan peran birokrasi mungkin akan berjalan secara ideal. Dan yang kedua, ada setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Dengan adanya pembagian wilayahnya masing-masing sendiri, maka perannya ini akan lebih mudah dan terbantu karena berada di wilayahnya masing-masing. Dan selanjutnya, yang ketiga ada pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah. Dan yang keempat, ada pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Dan yang kelima, pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya yaitu pekerjaan sebagai pegawai negeri. Dapat kita artikan bahwa ketika menjadi seorang birokrat memang ia hanya bekerja sebagai pegawai negeri saja. Dan yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Dan yang ketujuh, para pejabat berperan sebagai subjek untuk melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Dan yang terakhir, nomor 8, teman-teman, dapat kita lihat promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang lebih rata-rata. Jadi harus ada reward jika memang ada promosi kenaikan jabatan harus berdasarkan kemampuan yang di atas rata-rata daripada yang lain. Maka ia berhak mendapatkan reward tersebut. Selanjutnya kita masuk di pemikiran Max Weber perihal birokrasi. Yang pertama, dapat kita lihat Max Weber memiliki pemikiran bahwa dioperasikannya birokrasi ini harus secara hierarki. Di sini, ia percaya bahwa organisasi seharusnya dioperasikan dalam sistem hierarki, di mana beliau berkeyakinan organisasi harus dapat diatur dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dan adanya komunikasi antara pekerja dibatasi sesuai dengan jabatannya. Dan yang kedua, ada memilih pembagian kerja. Weber merancang sistem birokrasi agar memiliki pembagian kerja di dalamnya. Nah, dalam prinsip ini, beliau menganut aliran klasik di mana manusia dianggap seperti mesin. Maka terjadi pembagian kerja sebagaimana spare part dalam tubuh mesin, di mana masing-masing bagian itu memiliki spesifikasi kerja yang berbeda-beda sesuai dengan tupoksinya. Selanjutnya, yang nomor 3, ada kekuasaan yang terpusat. Birokrasi memiliki karakteristik bahwa alur kekuasaan yang terpusat. Dalam pandangan ini, beliau beranggapan bahwa organisasi menjadi efektif memang apabila manajemen pusat memiliki kontrol terhadap proses atau berjalannya pengambilan keputusan dan kegiatan kerja. Dan selanjutnya nomor 4, sistem yang tertutup. Weber menekankan bahwa sistem birokrasi adalah sebuah sistem yang tertutup. Organisasi memang sudah seharusnya menutup diri dari lingkungannya, karena beliau menganggap dapat mengganggu kinerja dari organisasi tersebut. Dan yang kelima, teman-teman, adanya memiliki peraturan yang tertulis. Dalam prinsip kali ini, Weber juga menekankan bahwa peraturan memang sangat penting dan dibutuhkan di dalam sistem birokrasi ini, teman-teman. Menurutnya, semua hal dalam organisasi ini harus memiliki sebuah aturan tertulis agar pekerjaan ini berjalan lebih teratur dan formal. Dan selanjutnya, adanya functioning of authority. Nah, adanya functioning of authority ini akan kita bahas di slide selanjutnya, teman-teman. Functioning of authority yang dimaksud oleh Max Weber. Ada 3 poin. Yang pertama, tradisional, dan yang kedua, karismatik, dan yang ketiga, legal rasional. Di sini saya akan mencoba memaparkannya tiap poinnya satu-satu. Dan yang pertama ada otoritas tradisional. Otoritas tradisional ini sangat bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan orang-orang yang mengemban pelaksanaan tradisi tersebut. Seorang taat dan tunduk pada orang lain karena mereka percaya bahwa tradisi memang mengharuskan mereka berbuat demikian.
Dalam otoritas ini, pemimpin mendapatkan hak yang istimewa secara otomatis. Nah, contoh dari otoritas ini adalah ayah. Ayah yang menjadi kepala keluarga di mana ia memiliki keabsahan untuk ditaati oleh semua anggota keluarganya. Dan lanjut yang kedua ada karismatik. Otoritas karismatik sangat bertumbuh pada keyakinan terhadap pengabdian, kepahlawanan, jasa, dan kemampuan luar biasa dari seseorang. Seseorang taat dan patuh pada orang lain karena ia dipercaya memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lainnya, atau karena ia mempunyai hasil karya dan aktivitas yang memberikan beribu manfaat atau pertolongan kepada orang lain. Ketaatan dalam otoritas ini bersifat pemimpin selalu akan dianggap benar oleh para pengikutnya. Otoritas ini juga bersifat emosional karena para pengikutnya rela berbuat apapun demi pemimpinnya, walaupun sekalipun itu salah, selagi itu instruksi dari pemimpinnya, mungkin pengikutnya tetap membenarkan dan membelanya. Dan selanjutnya ada otoritas legal rasional. Otoritas yang didasarkan pada keyakinan akan tata hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum itu sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Seseorang taat pada orang lain karena memang hukum menentukan demikian dan dia terikat kepada ketentuan tersebut. Nah, otoritas ini biasanya bersifat impersonal atau tidak berkenan dengan pribadi. Selanjutnya teman-teman, kita akan lanjut ke karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Nah, di sini karakteristiknya ada 11 poin, di mana yang pertama ada kerja yang ketat pada peraturan. Dapat kita artikan bahwa birokrasi harus memiliki karakteristik ini di dalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dengan didasari peraturan agar tidak seenaknya dan ada sebuah patokan hukumnya. Dan yang kedua ada tugas yang bersifat khusus. Sangat diperlukan karakteristik ini dalam birokrasi karena manusia diibaratkan sebagai sebuah mesin yang memiliki fungsi atau tugasnya masing-masing. Jadi pembagian tugas itu sangat diperlukan. Terus selanjutnya ada kaku dan sederhana. Dan yang keempat diselenggarakan secara resmi harus dengan legal. Dan yang kelima pengaturannya bersifat hierarki. Dapat dikatakan pengaturan harus bersifat hierarki atau terbagi. Dan yang keenam ada berorientasi terhadap logika. Dan yang ketujuh ada tersentralistis. Jadi tersentralistis ini di mana kebijakan atau peraturan atau instruksi berasal dari atas ke bawah, biar tidak menjadi peraturan yang tumpang tindih atau instruksi yang tumpang tindih. Hanya instruksi dari atas saja yang dianut oleh bawahannya. Karena birokrasi ini menganut sebuah hierarki atau yang berbentuk dengan piramida biasanya teman-teman. Dan yang ke-8 hanya terpusat pada atasan. Dan yang ke-9 taat dan patuh. Nah, sangat diperlukan taat dan patuh dalam birokrasi ini karena jika memiliki karakteristik taat dan patuh, patologi-patologi birokrasi ini akan hilang karena kinerja dari birokrat akan luar biasa karena ia taat dan patuh. Disiplin yang ke-10. Nah, disiplin ini terkadang menjadi sebuah masalah atau problematika dalam birokrasi. Dengan adanya karakteristik disiplin ini, maka diharapkan akan birokrasi berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang 11 terstruktur atau sistematis dan yang ke-12 ada tidak pandang bulu. Jadi tidak pandang bulu itu dapat diartikan sebagai tidak memilih atau memihak kemanapun karena birokrasi ini berpacu kepada sebagai perannya yaitu public service. Nah, begitu teman-teman. Jadi sedikit dari saya bahwa Weber Theory of Birokrasi dilabeli sebagai teori yang sangat ideal karena mencoba merumuskan sesuatu yang abstrak mengenai bagaimana seharusnya organisasi yang ideal dibentuk. Sekian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.